Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Hidayat Nur Wahid dan Effendi Simbolon. Pak Hidayat, ini kalau kita bicara tadi Anda cukup yakin bahwa koalisi Merah Putih yang permanen ini akan tetap permanen solid sampai meskipun apapun hasil putusan MK. Ya, tapi kalau kita melihat ini bukannya opini yang dibangun di media sebetulnya, tapi juga beberapa kader dari Golkar, Pak Agung Laksono pernah ngomong, terus juga bahkan Pak Taufik Kurniawan dari PAN juga tidak membantah apa yang dikatakan oleh Jokowi. Nah, ini bagaimana Anda melihat itu? Ya, kalau dua kasus itu dijadikan rujukan, maka seandainya Pak Taufik Kurniawan mengatakan demikian, Pak Amin Rais mengatakan bahwa PAN akan tetap bersama dengan koalisi. Ayo, mana yang lebih kredibel? Kalau Pak Agung Laksono mengatakan demikian, Abu Rizal Bakri dan Idrus Marham mengatakan Golkar akan tetap berada dalam koalisi. Mana yang lebih kredibel? Agung Laksono kah atau Ketua Umum dan Sekjen? Pasti Ketua Umum dan Sekjen. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa boleh saja individu membuat pernyataan apapun, bermanuver apapun, dan itu sudah terjadi kok. Pilihan politik mereka sudah jelas, kemarin mereka yang mendukung Pak Jokowi JK, sudah jelas siapa orangnya. Tapi dalam konteks organisasi, mereka bukanlah yang mencerminkan keputusan organisasi. Paling tidak sampai saat ini. Bahwa besok nanti akan organisasi keputusan apa, itu urusan besok. Tapi yang jelas, kalau urusannya terkait dengan organisasi politik yang ada sekarang dan kemudian sikap politik mereka ke depan, itu terukur juga kok. Golkar misalnya baru akan bisa merubah keputusannya kalau terjadi munas yang dipercepat. Jadi itu tidak akan terjadi karena Golkar mempunyai aturan bahwa yang mengusulkan itu adalah melalui forum DPD, dan 31 DPD Golkar mengatakan mendukung Pak Rizal Bakri sampai 2015. Kalau PAN, apalagi PAN sudah nggak ada. P3 mengatakan bahwa mungkin akan ada perubahan, tapi mereka juga tegas mengatakan bahwa melalui ketua umumnya, Pak Hamzahas memang mengatakan begitu. Tapi sekali lagi Pak Hamzahas bukanlah ketua umum partai. Sekretaris umum sekjen partainya pun Pak Romi juga mengatakan tetap berada dalam koalisi. Jadi kalau apa yang membuat partai politik ini tetap berada di dalam koalisi Merah Putih? Ya, pertama mungkin juga mereka menyadari betul ya bahwa berpolitik itu memang punya risiko, bisa menang dan bisa kalah. Dan baik saja kalau partai politik konsistensi dengan apa yang telah diperjuangkan. Nomor dua juga mungkin mereka akan dinilai ya, atau takut dinilai bahwa ini kan kemarin nggak berkeringat membela Pak Jokowi JK, masuk pindah untuk dapat jabatan menteri misalnya. Itu kan juga mungkin mereka juga merasa yang di Pak Jokowi JK saja masih terlalu banyak yang belum kebagian jabatan menteri. Apakah itu juga perasaannya PKS? Enggak. Kalau PKS ya dari awal tegas. Kami dari awal menegaskan bahwa posisi kami jelas. Kami dengan koalisi. Karena kami terbiasa kok di dalam pemerintahan kami biasa, di luar pemerintahan juga biasa. Jadi kami tidak ada masalah sama sekali. Dimanapun kami berada, kami berjuang untuk demokratisasi, untuk negara ini, untuk rakyat, bangsa dan sebagainya. Dan itu sudah kami lakukan dan nice saja. Artinya ya sebetulnya kalau kita berjuang untuk negeri ini, untuk rakyat ini menjadi cair pun sebetulnya juga memungkinkan dong. Ya memungkinkan, tetapi kalau kita bicara organisasi ada aturannya, ada keputusannya, dan organisasi sudah buat keputusan. Dan sampai hari ini tidak ada yang berubah dari keputusan-keputusan itu. Kalau pilihan individual mungkin saja, tapi itu bukan merupakan keputusan organisasi. Dan organisasi boleh membuat sanksi terhadap keputusan individual yang tidak sesuai dengan ini akan menjadi sulit Bang Effendi untuk menarik kalau memang demikian yang dikatakan oleh Pak Hidayat Nur Wahid, koalisi permanen ini akan sangat solid sampai selesai periode ini. Bagaimana nanti? Ya, kita mensyukuri ya bahwa kami juga tidak menarik-narik dari tidak menarik-narik? Tidak pernah. Tapi tadi dikatakan bahwa kita membutuhkan kekuatan juga di parlemen, paling enggak 50+1. Ini kan kita mengatakan bahwa realitanya kita memang idealnya itu kan 50+1 ya. Dalam tanda petik kita bisa mengamankan lah ya kebijakan-kebijakan yang akan kita laksanakan di pemerintahan Jokowi JK. Tapi sekali lagi kami tidak pernah bermaksud menarik-narik ya. Ya, bahwa itu berinteraksi antar partai politik, itulah ciri dari partai politik. Komunitas politik itu kan selalu dia mencari komunitasnya. Ya, bahwa ada partai yang seperti Pak Nur yang memang insist berada di koalisi yang sejak awal sudah dibangun, ya kita menghormati itu. Ya kami saja 10 tahun di luar dari pemerintahan SBY, beliau ada di sana, kami juga punya ciri tersendiri juga. Jadi saya kira wajar juga mereka yang memilih. Kalau tidak menarik, ini sekali lagi kita berandai putusan MK Jokowi yang menang. Tadi Anda mengatakan kan paling aman butuh 50+1. Kalau hitung-hitungan saya ini untuk koalisi yang saat ini cuma 36,9%, nggak sampai 40%. Ya, ini tadi artinya membutuhkan
lebih dari 10% lagi kekuatan untuk dimasukkan ke dalam itu. Ya itu kan ada statement dari Pak Jokowi ya yang dia katakan ada kemungkinan ya. Ya paling tidak dua partai ya. Yang akan coba ditarik. Ya saya tidak tahu istilahnya apakah tarik menarik ataukah Digoda untuk masuk. ataukah ini kan semuanya juga saling tahu lah kenapa dia harus masuk, kenapa dia harus di luar, itu kan tidak perlu lagi kita. Apa kira-kira apa? Saya belum begitu paham. Menurut Pak Effendi apa? Ya saya tidak tahu juga kalau mereka apa menjadi alasannya ya. Tapi yang pasti kalau saya melihat bahwa Pak Jokowi dan Pak JK dan 5 partai yang ikut di dalam rumpun dari koalisi apapun namanya, itu tidak pernah berkomitmen untuk bagi-bagi posisi menteri ya. Benar tuh. Ya, benar. Jadi kita konsisten. Jadi tidak Anda punya dua, kemudian itu adalah asumsinya adalah sekian puluh anggota parlemen yang di DPR maka akan menjadi follower kita. Tidak ada komitmen seperti itu. Bahkan yang PDI Perjuangan sekalipun tidak punya komitmen seperti itu. Artinya kalau Pak Jokowi JK mengatakan bahwa kabinetnya nanti harus bukan orang yang menjadi pengurus partai politik, mestinya juga itu disepakati bersama oleh partai pendukung Jokowi JK. Itu kan wacana dari calon presiden ya. Tidak perlu berkeberatan juga sebetulnya dengan itu. Saya kira tidak ada yang keberatan sepanjang memang juga tidak sebaliknya kemudian meniadakan peran partai politik. Ya, ini menarik Pak Hidayat. Kalau kita bicara soal kekuatan partai politik, kalau seandainya ini memang betul-betul solid, maka hitung-hitungan saya bisa 60%, 63%. Ini koalisi merah putih akan ada di parlemen. Ini apa yang akan dilakukan? Ya, pertama tentu kita di Indonesia sebenarnya tidak ada istilah oposisi ya. Jadi kita tentu tidak dalam posisi untuk asal beda gitu ya, atau asal nggak setuju, tentu tidak. Kami dengan persentase yang sangat besar itu tetap ingin menghadirkan bahwa ini adalah lembaga parlemen, lembaga perwakilan rakyat, tentu kita ingin memperjuangkan aspirasi rakyat. Dan rakyat itu kan aspirasinya juga beragam ya. Nah, tentu saja ini akan menjadi pengimbang yang baik untuk pemerintah. Dan dengan cara itu kita berharap demokrasi akan bergerak dengan baik gitu loh. So kalau kemudian DPR menjadi kembali kepada era Orde Baru, menjadi tukang stempel saja untuk pemerintah, itu juga tidak baik untuk pemerintah. Karena tidak ada pengawasan yang baik, tidak juga baik untuk rakyat karena tidak ada program. Kalau ini memang lebih baik untuk rakyat Indonesia, Anda justru pasti akan mengimbau pada partai-partai yang berada di koalisi merah putih untuk tidak bergabung pada pemerintahan Jokowi JK. Kami tidak perlu menghimbau karena mereka sudah tanda tangan semuanya. Apa sih sebetulnya MOU-nya itu Pak Hidayat? Iya, MOU-nya dibasiskan bahwa kami ingin menguatkan lembaga parlemen menjadi bagian dari yang menguatkan fungsi check and balances. Dan itu artinya kami harus solid. So, kalau kami tidak solid, fungsi ini tidak bisa dikerjakan dengan bersama. Tidak ada celah di dalam MOU itu, artinya ya kita tetap menguatkan meskipun kita mungkin bergabung ke koalisi sebelah. Gitu. Bahkan di situ tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi. Tapi artinya secara sukarela. Secara sukarela. Tapi nyatanya sampai hari ini, sampai detik ini saya berani memastikan sampai dan berikutnya insya Allah kita tetap solid. Dan ukurannya konkret kok. Kalau tadi Pak Jokowi sekali lagi pernah menyampaikan bahwa akan ada 2 partai yang kemungkinan merapat. Itu sudah dibantah langsung oleh pimpinan partai tersebut. PAN sudah bantah, Demokrat sudah bantah. Gitu. Mereka berani membantah, apa dong kalau nggak solid? Kalau memang mereka mempunyai ini, nggak akan dibantah. Jangan-jangan itu pernyataan politis sebetulnya membantah karena belum ada putusan MK. Pak Jokowi juga pernyataan di politis. Kalau kita bicara tentang politis, semuanya bisa bicara dalam konteks politis. Tapi saya ingin tegaskan. Apa ini upaya untuk memecah belah? Saya tidak berharap ya ada yang ingin memecah belah. Karena kan pilihan politik itu wajar-wajar saja kok. Tadi Pak Effendi Simbolon menyampaikan 10 tahun PDIP di luar pemerintahan Pak SBJK dan nggak ada masalah. Artinya kita berada di pemerintahan atau di luar pemerintahan tidak perlu diartikan sebagai otomatis musuh, otomatis harus dihabisi, otomatis harus selalu berbeda. Dan atau karena harus pecah belah. Menurut saya sih justru kita ingin menghadirkan demokrasi yang lebih berdewasanya. Pilihan politik itu wajar-wajar saja. Pilihan politik wajar-wajar saja, termasuk juga kalau dia keluar dari koalisi. Iya, kalau ada yang berani, monggo. Tapi semua orang sudah tahu siapa yang mendukung siapa, tanda tangannya semuanya jelas gitu, dan bahkan sudah dideklar ke publik loh. Ya. Dan masih ada 2019 di mana partai akan mendapatkan punishment at record. Nah oleh karenanya saya ingin juga menggarisbawahi bahwa kalau nanti ada
2, 3 bahkan lebih dari anggotanya Pak Nur Hidayat. Kemudian Hidayat Nur Wahid, Pak. Oh, mohon maaf, Hidayat Nur Wahid, mohon maaf Pak. Dan bukan anggota saya itu, mereka anggota Ya, koalisi. atau teman Bapak, ya. Maka kita juga jangan pada posisi yang dipersalahkan. Itu kan integritas dari mereka. Itu semua atau kewenangan masing-masing partai politik ya. Jadi masa-masa yang transisi ini saya kira memang akan ada dinamika yang begitu bergejolak ya. Ya. Tapi sekali lagi semua pasti punya pandangan masing-masing. Dan kalaupun mereka keluar dari koalisi Merah Putihnya nggak ada dosanya juga kok. Ya, dan Dan sebaliknya keluar dari koalisi Pak Jokowi juga. Kalau keluar dari Pak Jokowi rasanya hampir nggak ada tuh. Sudah ada Nggak yang akan berkomunikasi. mungkin apa? kenapa nggak mungkin? Reasonnya apa? Orang itu yang keluar itu biasanya keluar dari kesesakan, Pak. Nggak ada yang keluar dari kelegaan, itu nggak ada. Apakah memang di sana sesak itu tuh dalam baru mau- kondisi sesak? Ya kalau udah sesak napas masa nggak keluar? Di tempat kita nggak ada yang sesek, alhamdulillah. Itu dia masalahnya. Kenapa disebut sesak? Yang analognya kalau orang keluar escape itu karena dia kesesakan kan. Ya kalau dia nyaman, dia convert di zona yang di Pak Jokowi JK, masa dia mau keluar? Malah dia jangan keluar dong. Tapi sudah ada loh yang sesek. Masa? Dan sudah pernyataan ke publik juga. Saya kira itu halusinasi aja. Baik, kita akan sambung di segmen berikut nanti.